Banyak orang di dunia ini yang ingin memiliki kulit putih, karena itu seringkali dijadikan sebagai standar kecantikan. Namun, ada kondisi langka di belahan dunia lain yang bisa membuat seseorang menjadi putih, bukan hanya kulitnya, tapi juga rambut, mata, bahkan bagian tubuh lainnya. Fenomena ini disebut sebagai albinisme. Albinisme adalah kondisi langka yang disebabkan oleh kekurangan pigmen melanin yang memberi warna pada kulit, rambut, dan mata. Ini terjadi akibat mutasi genetik yang mengganggu produksi dan distribusi melanin dalam tubuh. Kondisi ini bisa terjadi pada individu dari berbagai ras dan etnis di seluruh dunia. Dikutip dari albinism.org, di Amerika, sekitar 1 dari 18.000 hingga 20.000 orang mengidap albinisme. Sementara itu di wilayah Afrika, terutama di negara-negara seperti Tanzania, Kenya, dan Zimbabwe, peluangnya lebih tinggi hingga 1 di antara 3.000 orang. Albinism is a hypopigmentation disorder, meaning that you are born with less melanin or less pigment in part or all of your body. On the extreme end, you have people like myself who produce no pigment whatsoever, and they'll have white hair, pale skin, blue or gray eyes, and you'll have everybody along that spectrum all the way until you hit normal pigmentation. So you might see someone with albinism who has blonde hair, or orange hair, or even light brown hair, or blue eyes, green eyes, purple eyes, brown eyes. It just depends on how much pigment that person is able to produce. Dan yang perlu digarisbawahi, albinisme bukan hanya terjadi pada manusia, tetapi juga pada berbagai spesies hewan, seperti mamalia, reptil, burung, ikan, dan amfibi. Beberapa hewan albino yang pernah ditemui seperti gorila, buaya, lumba-lumba, koala, hingga singa. Dan karena kondisi unik mereka, beberapa perlu mendapatkan rehabilitasi dan perlindungan demi menjaga kelangsungan hidupnya. Lalu apa yang menyebabkan kondisi langka ini terjadi? Albinisme disebabkan oleh mutasi genetik yang mengganggu produksi dan distribusi melanin. Zat melanin ini biasanya diproduksi oleh sel melanosit. Tetapi pada penderita albinisme, sel ini tidak dapat memproduksi melanin secara normal. Lantas apakah albinisme ini terjadi begitu saja atau diturunkan dari orang tua? Bisa keduanya. Pertama, mari kita bahas bagaimana albinisme bisa diturunkan dari orang tua kepada anaknya. Ada 2 cara bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Pertama, pewarisan resesif automasal. Artinya, jika kedua orang tua membawa gen penyebab albinisme, meskipun keduanya tidak menunjukkan gejala, mereka tetap bisa menurunkan gen tersebut kepada anak-anaknya. Dan jika gen yang diturunkan salah, maka anak mereka bisa mengalami albinisme. Kedua, pewarisan melalui kromosom X. Cara ini lebih sering terjadi pada anak laki-laki. Karena mereka hanya punya 1 kromosom X, maka jika kromosom tersebut membawa gen albinisme, maka ia akan mengidapnya. Sementara saat seorang perempuan membawa gen albinisme, biasanya mereka tidak menunjukkan gejalanya, tapi tetap bisa menurunkannya pada anak-anak mereka. Namun, meski sebagian besar albinisme disebabkan oleh pewarisan genetik, tapi terkadang bisa juga terjadi karena mutasi baru tanpa ada riwayat dari keluarga. Penderita albinisme biasanya memiliki kulit sangat pucat dan rambut yang sangat terang. Mereka juga terkadang mengalami masalah penglihatan, seperti mata yang bergerak cepat, tidak sejajar atau rabun. Selain itu, karena kurangnya perlindungan dari melanin, kulit mereka jadi sangat sensitif terhadap sinar matahari dan berisiko tinggi terkena kanker kulit.